Ketika Yan Yu ada salah paham dengan Yan Jo, dia memutuskan mendekati Yi Chan dan menjauhi Yan Jo. Di sini, Yan Yu juga akan menerima cinta Yi Chan. Sebelum tampil, Yi Chan mengajak Yan Yu untuk berkeliling dan bermain bersama dengannya, sembari menunggu waktu dia tampil. Di sisi lain, Yan Jo merasa cemburu karena tidak diajak bermain bersama. Namun Yan Jo tetap senang melihat Yan Yu memenangkan permainan. Bahkan Yan Jo juga merasa bahagia melihat Yan Yu tersenyum saat bermain gelembung. Di sini, Yan Jo akhirnya sadar kalau dia mencintainya. Setelah bersenang-senang, Yan Yu kembali cemberut karena dia sebenarnya ingin memilih Yan Jo, tapi ada salah paham jadi dia terpaksa akan memilih Yi Chan. Namun sebelum Yan Yu memilih, dia di sini menikmati penampilan band Watermelon Sugar. Bahkan saat dia melihat penampilan Yan Jo, Yan Yu terpesona melihat penampilan Yan Gil. Namun dia tertutupi oleh amarahnya karena masih kesal kepada Yan Jo yang sudah meninggalkannya sendirian di bioskop. Nah, setelah lagu pertama selesai dimainkan, Sangha memberitahu Yan Yu kalau Yan Jo adalah pria yang pernah bermain musik bersama dengan Ban Ji Hwan. Nah, di sini Yan Yu terkejut kalau ayahnya juga anak band. Di samping itu, Yan Yu akhirnya tahu kalau cinta pertama ibunya adalah anak band dan tahan makan pedas itu tidak lain adalah ayahnya sendiri. Saat mereka masih muda, mereka dekat seperti saudara, tapi saat festival ayahnya menyanyikan lagu untuk ibunya. Sehingga dari sini, ibunya menganggap ayahnya adalah jodohnya. Setelah mengetahui kebenarannya kalau ayahnya adalah cinta pertama ibunya, Yan Yu menjadi semakin menyesal dan ingin kembali. Ketika suasana hati Yan Yu sedang buruk, Yan Jo yang datang menemuinya untuk meminta maaf. Di sini malah Yan Yu yang meminta maaf karena dia salah orang. Tapi Yan Jo masih mengira ini adalah taktiknya. Sehingga di sini membuat emosi Yan Yu meledak. Lalu Yan Yu mengatakan kalau dia tidak akan memilih siapapun. Yan Jo menganggap dia sudah berubah menjadi orang jahat. Tapi di sini, Yan Yu memberitahu Yan Jo kalau mereka berdua berasal dari dunia yang berbeda. Lalu Yan Yu ingin kembali ke masa depan untuk bertanya kepada orang tuanya langsung. Nah, ketika Yan Jo mendengar dari Sangha kalau Sejeong akan pergi ke Amerika, di sini Yan Jo menjadi panik dan langsung berlari mengejarnya. Di samping itu, karena Sejeong akan pergi meninggalkannya, disinilah Yan Jo sadar kalau dia benar-benar sudah jatuh cinta kepadanya. Yan Jo takut kehilangan Sejeong. Di sisi lain, Yan Yu sudah sampai di bandara dan akan memasuki tempat yang dimana menjadi pintu masuknya untuk melakukan time travel. Nah, saat Yan Yu mencoba memasukinya, di sini Yan Jo sampai di bandara. Yan Jo melihat jadwal penerbangan ke Amerika dan ternyata pesawat sudah berangkat. Dia menyesal karena terlambat menemuinya. Namun di sisi lain, ternyata Yan Yu masih tetap di tahun 1995 dan belum bisa kembali ke masa depan. Nah, di samping itu, Yan Jo ternyata melihat Yan Yu dan dia menghampirinya. Yan Yu memberitahu Yan Jo kalau dia tidak bisa kembali. Yan Yu takut kalau dia tidak bisa kembali dan terjebak di masa lalu selamanya. Nah, di sini Yan Jo mengulurkan tangannya dan akan membantunya. Bahkan Yan Jo juga menerimanya siapapun dia. Sekarang Yan Jo mengajaknya untuk bersama dengannya. Sehingga pada akhirnya hubungan Yan Jo dan Yan Yu mulai membaik lagi. Sementara itu hubungan Cheonga dengan Yi Chan menjadi renggang. Karena Cheonga mengira bahwa Yi Chan sudah berpacaran dengan Sejeong. Cheonga terpaksa meninggalkan Yi Chan dan menyerah dengan perasaannya. Sementara itu setelah Cheonga menjauhinya, Yi Chan mulai merasa kehilangan dan dia sepertinya sudah mulai jatuh cinta kepada Cheonga.